Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menerangkan atau membuat sebuah video tutorial tentang gimana sih cara membuat atau cara menghitung suatu inputan data nilai suatu siswa. Dimana di sini kita menggunakan bahasa Pascal. Untuk intinya dalam bahasa Pascal itu yang kita gunakan, kita menggunakan for to do. Untuk pertama-tama kita buka DLP7 karena di sini kita menggunakan aplikasi DLP7. Buka DLP7-nya. Oke, setelah DLP7 terbuka, berikutnya klik file, kemudian klik new, kemudian klik other. Setelah tampilan menu new item, berikutnya double klik pada menu console application. Setelah itu akan tampil sebuah tampilan seperti ini. Dicermati dulu tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada program project 2, uses, begin dan end. Kita nanti akan mengerjakan semuanya di dalam begin dan end ini. Kemudian juga ada beberapa variabel yang kita butuhkan nanti di atas begin dan di bawah var. Untuk menghemat waktu, di sini saya sudah mempunyai suatu atau gambaran program yang sudah jadi. Maka dari itu, untuk menghemat waktu, tinggal kita pastikan saja di sini. Nanti akan saya terangkan gimana sih fungsi-fungsinya. Oke, setelah kita pastikan, akan saya terangkan dari atas dulu ya. Tadi kan dari begin dan end ya. Untuk membuat suatu program, pertama yang harus kita ketahui apa saja variabel-variabel yang dibutuhkan untuk menghitung tersebut. Variabel adalah untuk menghitung nilai UTS. Maka kita harus membuat variabel UTS itu seperti apa dan lain sebagainya. Untuk membuat suatu variabel, kita harus menulisnya di atas begin dan var. Maka dari ini beginnya. Kemudian di bawah var kita tulis dulu var-nya ini. Setelah tertulis begin dan var, di antara begin dan var kita tulis variabel-variabel yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, di sini adalah variabel e. Variabel e berfungsi untuk memulai dari mana sih hitungan dimulai. Semuanya itu dimulai dari 1. Ini dia fungsinya tadi. Untuk fungsi i tadi, i dimulai atau hitungan dimulai dari pertama. Kemudian di sini juga ada variabel UTS. Jangan lupa untuk memisahkan antara satu dan variabel lainnya menggunakan koma. Seumpamanya tipe datanya nanti sama, tidak perlu dipisah, tapi kalau ada yang beda dipisah. Di sini variabel berikutnya adalah UTS. Bisa ditulis U atau lain sebagainya. Di sini biar mudah memahaminya, kita tulis sama saja dengan apa yang akan kita tampilkan nanti, yaitu UTS. Maka dari itu kita tulis variabel UTS. Setelah variabel UTS, variabel UAS. Karena nanti kita juga akan menampil atau menginputkan nilai UAS itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai tugas. Kemudian B ini mewakili variabel untuk banyaknya inputan yang akan kita buat. Semuanya nanti kita akan menginputkan 5 siswa dan berikutnya atau lain sebagainya lah. Kemudian ini adalah jumlah UTS atau di sini ditulis J UTS. Ini untuk menampilkan nanti, yaitu untuk jumlah UTS-nya. Kemudian di sini ada J UAS, kemudian J tugas. Dimana karena variabel-variabel ini tipenya hampir sama karena hanya inputan saja, tidak perlu dihitung-hitung. Maka dari itu di sini kita menggunakan tipe data integer. Berikutnya ada variabel lainnya, yaitu NA atau nilai akhir. Kemudian JNA atau jumlah nilai akhir. Kemudian RUTS atau rata-rata UTS. Kemudian rata-rata UAS, rata-rata nilai akhir, dan rata-rata tugas. Karena variabel atau mewakili untuk nilai akhir, jumlah nilai akhir dan sebagainya itu menggunakan hitung-hitungan seperti dibagi, ditambah dan sebagainya. Di sini kita menggunakan tipe data real. Ini dia realnya. Setelah kita menyelesaikan apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung
yaitu tipe datanya atau variabel-variabelnya. Setelah itu kita tinggal mengerjakan untuk tampilannya, yaitu di antara begin dan end. Untuk yang pertama, di sini ditulis read atau untuk menampilkan apa saja yang akan tampil di layar. Di sini read kemudian banyaknya siswa. Jangan lupa untuk menampilkannya nanti di sini ada untuk menampilkan tulisan yang akan tampil di layar harus ditutup dengan tanda buka tutup kurung dan juga tanda petik satu di atas. Ini dia, harus seperti ini. Setelah tulisan atau perintah satu selesai, jangan lupa menutupnya dengan titik koma di sini. Ini dia titik komanya. Kemudian di sini ada Readlen B. Kenapa? Karena di sini adalah banyaknya siswa. Berarti kita nanti akan ditanyakan berapa sih siswa yang akan dimasukkan. Nah, setelah kita masukkan umpamanya 2 atau 3 atau 4, maka nilai itu akan ditampung pada variabel B atau variabel banyaknya tadi. Setelah semuanya itu selesai atau setelah inputan banyaknya siswa dimasukkan, maka akan ada proses berikutnya, di mana ditulis itu di sini adalah rumus awal tadi, rumus utama yang kita bahas pada awal tadi, yaitu menggunakan for to do. Ini dia. Di sini tertulis for, yaitu mulai dari variabel i, di mana variabel i adalah pada mulai hitungan pertama atau 1. Ini dia. Kemudian to atau bisa diartikan sampai. Di sini variabel i atau awal dari 1 sampai variabel b, di mana variabel b tadi adalah banyaknya inputan atau banyaknya siswa yang akan kita masukkan. Setelah itu ada tulisan do, yaitu kerjakan. Di dalam for to do kita membuat sebuah begin dan end lagi, di mana fungsinya begin dan end tersebut untuk menampilkan apa yang akan kita putar-putar tadi nanti, di mana tampilan di antara begin dan end ini akan ditampilkan sebanyak for ini. Seumpamanya ini for i sama dengan 1 to variabel b. Semuanya variabel b-nya ini 10 kali, maka tampilan di antara begin dan end yang ada di sini akan tampil sebanyak 10 kali. Nah, untuk yang pertama kita tulis beginnya, yaitu begin kemudian end. Jangan lupa untuk menutup end dengan titik koma. Setelah itu ketik readlen. Apa sih perbedaan antara read dan readlen? Untuk tulisan read, nanti setelah tampilan ini tidak akan ganti baris atau ada di sampingnya. Tapi apabila kita tulis menggunakan readlen, maka setelah kita enter akan berada di sampingnya atau di bawahnya. Pertama, seperti di atas tadi, tulis read atau apa yang akan kita tampilkan di layar. Setelah itu kita tulis apa saja yang ditampilkan di dalam layar, yaitu name atau nomor induknya, di mana untuk menulis name atau menulis sesuatu yang akan ditampilkan harus diapit antara buka kurung dan juga tanda petik seperti ini. Setelah selesai, jangan lupa untuk menutup dengan titik koma. Setelah itu dilanjutkan dengan kalimat readlen. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menahan tampilan pada layar tersebut. Seumpamanya ingin menampilkan hal lainnya, hanya tinggal mengenternya saja. Nanti akan saya tunjukkan, nanti akan ada hasilnya. Setelah readlen ini atau jeda, setelah itu tampilan berikutnya seperti di atasnya tadi menggunakan read, kemudian yang akan kita tampilkan di mana di sini adalah nama. Seperti caranya di atas tadi. Sebenarnya intinya sama untuk menampilkannya. Diapit dengan buka tutup kurung dan tanda petik. Kita tinggal semau kita saja. Apa saja yang akan kita tampilkan hampir sama dengan semuanya sama sih intinya. Seperti nama, UTS atau UAS, kemudian tugas, semuanya sama untuk menampilkan di layarnya menggunakan read, kemudian ditutup dengan titik koma. Setelah semua yang akan kita inputkan di atas tadi
udah selesai atau sudah cukup dengan yang kita inginkan, setelah itu kita akan menampilkan di bawahnya, dimana yang akan kita tampilkan adalah nilai akhirnya atau jumlah UTS, jumlah UAS dari jumlah di atas tadi, karena kan kita menginput tergantung dari B, tergantung dari berapa sih siswa yang dimasukkan. Nah, setelah itu kita buat rumus-rumus di sini. Tinggal tulis saja variabel yang sudah di atas tadi. Jumlah UTS sama dengan, untuk di sini untuk titik sama dengannya menggunakan titik 2 sama dengan. Untuk menghitung jumlah UTS, tinggal jumlah UTS sama dengan jumlah UTS ditambah UTS. Berarti kan pertamanya jumlah UTS ini umpamanya kosong, kemudian ditambah dengan nilai UTS yang pertama, kemudian ditampung, kemudian nilai UTS yang kedua, kemudian ditambahkan, kemudian ditampung lagi. Untuk berikutnya jumlah nilai UAS sama dengan cara menghitung jumlah UTS. Jangan lupa untuk menutupnya dengan titik koma seperti tadi. Ini titik koma. Kemudian untuk jumlah tugas juga sama, caranya sama dengan atas tadi. Kemudian jumlah nilai akhir juga sama. Kemudian di sini adalah nilai akhir. Untuk nilai akhir agak rumit karena cara menghitungnya adalah nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah tinggi, ditambah dengan tugas, kemudian dibagi 3 karena ini adalah nilai akhir. Ini dia. Tinggal tulis saja untuk cari amannya biar tidak semrawut atau gimana gitu. Kita tutup dengan titik koma atau tutup dengan tanda buka tutup kurung. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini untuk menampilkan nilai akhirnya menggunakan word tadi seperti di atas tadi. Ini menggunakan word, di sini juga menggunakan word. Tapi bedanya di atas untuk menginput, di bawah untuk menampilkan saja. Caranya gimana sih untuk menampilkan? Tinggal kita tulis apa yang akan tampil di layar, yaitu nilai akhir. Kemudian yang akan kita tampilkan menyusul apa, yaitu variabel nilai akhir. Dimana untuk menulisnya setelah tanda petik ada koma, kemudian ditulis variabel. Nah, setelah itu n menutup tadi, dimana dari begin dan end ini akan diputar atau akan ditampilkan sebanyak B atau variabel B ini sebanyak inputan yang akan kita masukkan, tergantung kita nanti. Kemudian setelah itu untuk tampilan di bawahnya, di sini untuk penampilan akhirnya atau untuk keseluruhan bisa dikatakan untuk rata-rata kelas atau lain sebagainya menggunakan ini. Tapi intinya sama, tapi harus di luar begin dan end yang dalam tadi. Jadi otomatis tampilan yang akan kita tampilkan ini berada di luar perputaran tadi. Jadi tampilan ini tidak akan keluar beberapa kali, hanya akan keluar sekali pada akhir atau penutupannya. Oke, akan saya jelaskan. Ini adalah RUTS atau bisa dikatakan atau variabel UTS ini mewakili untuk rata-rata UTS, bisa dikatakan rata-rata kelas atau lain sebagainya. Dimana rumusnya untuk menghitung rata-rata UTS menggunakan jumlah UTS dibagi jumlah perputaran tadi atau jumlah siswa. Kemudian untuk rata-rata UAS sama dengan di atas, rumusnya yaitu jumlah UAS dibagi dengan jumlah siswa atau jumlah putaran tadi. Jangan lupa untuk menutup suatu rumus atau sebagainya dengan titik koma. Oke. Untuk yang saya blok ini sama. Untuk menghitung rata-rata nilai akhir, rata-rata tugas dan lain sebagainya. Di sini saya tulis written, kemudian ada kayak garis panjang ini sebenarnya tidak penting, hanya untuk menjaga tampilannya agar berpisah dengan tampilan data tadi. Bisa ditulis atau tidak tergantung kemauannya masing-masing. Untuk itu, untuk akhir penutupannya ditulis dengan written rata-rata kelas. Ini akan tampil di layar nanti untuk tampilan setelah berputar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian apa saja yang kita tampilkan pada akhir tulisan, yaitu rata-rata UTS-nya berapa, rata-rata UAS-nya berapa untuk keseluruhan. Tapi di sini menggunakan written karena setelah UTS ini tidak akan ditulis di sampingnya tapi di bawahnya, maka dari itu menggunakan written. Fungsinya ln ini
untuk mengenter lah, istilahnya untuk mengenter atau menulis di bawahnya atau berganti baris. Setelah kita tulis apa yang akan kita tampilkan di layar, seperti tadi, untuk menulis isinya ditulis dengan variabel dari rata-rata UTS. Variabel ini sama dengan ini, karena ini akan hitungan dari rumus ini akan ditampilkan pada variabel ini nanti. Kemudian untuk menampilkan nilai akhir UAS, tugas, dan nilai akhir itu sama dengan yang UTS ini. Oke, langsung saja kita akan coba atau kita perlihatkan gimana sih hasilnya dari program yang kita buat ini. Caranya gimana sih untuk menampilkannya? Mudah, tinggal klik run atau bisa menggunakan klik F9. Di sini kita klik run, kemudian akan tampilan seperti ini. Di sini dituliskan banyaknya siswa. Banyak siswa ini sesuai tadi yang kita buat di dalam tadi, apa yang akan kita tampilkan pada layar, yaitu tulisan banyaknya siswa. Kita tinggal masukkan saja berapa siswa yang akan kita inputkan atau akan kita hitung, di mana yang akan kita inputkan ini mempengaruhi banyaknya tadi, yaitu variabel B. Tentu saja seumpamanya kita akan menghitung 3 siswa, kita tulis 3 saja, kemudian enter, akan tampil NIM atau NIM yang kita buat tadi. Setelah tampil NIM, kita tinggal memasukkan nilai NIM-nya siswa. Semuanya nilainya NIM-nya itu 1. Kemudian enter lagi, akan tampil nama seperti yang kita buat tadi. Semuanya nama yang pertama itu adalah Paijo, gitu aja lah. Kemudian kita enter, akan tampil UTS. Berapa sih semuanya nilai yang akan kita masukkan untuk UTS ini? Nilainya si Paijo itu gimana sih? Berapa gitu. Semuanya nilainya Paijo itu adalah 30. Kemudian kita enter lagi, ditanyakan lagi nilai UASnya itu berapa, semuanya cuma 8 gitu. Kemudian kita enter lagi, kemudian tampil nilai tugasnya itu berapa, semuanya 9. Kemudian kita enter, akan tampil seperti ini, nilai akhir yaitu 15,67, dimana nilai akhir adalah yang kita buat tadi. Di sini kita tunjukkan ya, di sini dia. Ini dia nilai UTS, ini adalah nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Di sinilah nilai akhirnya. Ini dia. Nilai akhir adalah UTS tambah UAS tambah tugas dibagi 3. Kita buka dulu. Mohon maaf. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Kita coba dari awal lagi ya. Kita run dari tadi. Kita run. Kemudian di sini akan tampil banyaknya siswa itu berapa sih yang akan kita inputkan. Di sini kita coba seumpamanya kita akan menghitung inputan atau akan memasukkan 2 siswa. Kita tulis 2, kemudian enter. Kemudian kita tulis berapa NIM siswa tersebut. Sebenarnya NIM-nya adalah 1. Kemudian kita enter lagi. Kemudian namanya siapa? Kemudian namanya semuanya Paijo. Kemudian nilai UTS-nya Paijo itu berapa? Kita tulis di sini. Semuanya nilainya itu cuma dapat 7. Kemudian kita enter lagi. Kemudian ditanyakan lagi nilai UAS-nya itu berapa? Semuanya kita tulis 9. Kemudian kita enter lagi. Kemudian akan ditanyakan lagi tugasnya itu berapa? Tugasnya itu cuma 7 juga. Setelah itu kita enter, maka akan tampil nilai akhirnya. Nilai akhir itu yang kita buat tadi, rumusnya nilai akhir adalah UTS ditambah UAS ditambah tugas dibagi 3 tadi yang kita buat di awal tadi. Kemudian di sini akan tampil lagi pertanyaan lagi, NIM lagi. Kenapa? Karena kita membuat banyaknya siswa itu 2, berarti di sini akan berputar 2 kali sebuah tampilan begin dan end yang kita buat tadi. Kita masukkan semuanya siswa yang kedua itu NIM-nya 2. Kemudian kita enter. Kemudian namanya itu siapa? Pokoknya Ponidi itu, Ponidi. Kemudian kita enter lagi, nilai UTS-nya itu berapa? 4 umpamanya gitu. Kemudian UAS-nya berapa? 5. Kemudian tugasnya itu berapa? 9. Setelah kita enter, maka akan tampil seperti ini. Kenapa?
Untuk yang nilai akhir sama dengan atas tadi, dengan rumus yang kita buat tadi, yaitu UTS tambah UAS tambah tugas dibagi 3. Setelah itu garis yang panjang itu garis yang kita buat tadi. Kemudian rata-rata kelas itu adalah tampilan yang kita buat tadi, yaitu dengan return, yaitu return buka kurung petik rata-rata kelas, kemudian petik lagi, tutup kurung, kemudian tidak koma. Kemudian untuk UTS, UAS, tugas itu masuk pada yang variabel tadi, yaitu rata-rata UTS, rata-rata UAS, rata-rata tugas, itu untuk rata-rata kelasnya. Untuk rumus rata-rata UTS, UAS ini kita menjumlahkan, yaitu jumlah dari nilai UTS dibagi dengan jumlahnya putaran siswa, yaitu di sini jumlahnya cuma 2. Oke, berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari tutorial yang saya buat ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.